Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yeremia 5 ayat yang ke-25 sampai 34. Yeremia 5 ayat 25 sampai 34. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7, 3023 orang Yehuda, dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyahin, Raja Yehuda, dibuang. Dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyahin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia, dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyahin boleh mengganti pakaian penjaranya, dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, selama hidupnya, sampai hari matinya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Titus 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Judul renungan kita hari ini adalah Menuju pada Terang Kehidupan, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat Suara Kasih, inilah renungan kisah inspiratif kita pada siang hari ini. Seorang karyawan restoran cepat saji bernama Kevin Ford, tidak pernah membolos satu kali pun selama 27 tahun ia bekerja, setelah tersebarnya sebuah video klip yang menunjukkan rasa syukurnya saat menerima hadiah sederhana atas pengabdiannya selama beberapa dekade. Ribuan orang bergandengan tangan untuk ikut menunjukkan kebaikan kepadanya. Sungguh seperti mimpi yang jadi kenyataan, ujar Kevin saat menerima uang sejumlah $250.000 yang digalang orang-orang hanya dalam waktu seminggu. Yoyahin, Raja Yehuda yang dibuang, juga menerima kebaikan tak terhingga. Setelah ia dipenjara selama 37 tahun, Raja Babel bermurah hati membebaskannya. Raja Babel menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyahin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Raja Babel berbicara baik-baik dengan dia, dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyahin diberi kedudukan baru, pakaian baru, dan tempat tinggal baru. Kehidupan barunya itu didanai sepenuhnya oleh raja. Sahabat Suara Kasih, apa perbuatan baik dari orang lain yang mengingatkan Anda pada kebaikan Allah? Bagaimana Anda menanggapi kebaikan Allah yang menyambut Anda ke dalam keluarganya, hanya karena apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus? Marilah kita renungkan, kisah ini menggambarkan apa yang terjadi secara rohani, ketika orang-orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, diselamatkan dari keterpisahan dengan Allah, tanpa andil mereka sendiri maupun orang lain. Mereka dibawa dari kegelapan dan kematian, menuju terang dan kehidupan. Mereka diterima masuk ke dalam keluarga Allah, hanya karena kebaikan Allah yang tak terhingga. Bapa, terima kasih untuk kebaikan dari pengampunan-Mu, karena Engkau membayar semua hutang dosa kami. Dosa yang bagai kirmizi, Engkau ubahkan jadi putih bersih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyerta-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami.
agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.